Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridawiyah Rahmi, NIM 18101231200017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tes. Menurut Cronbest tahun 1960 dalam bukunya yang berjudul Essential of Psychological Testing menjelaskan bahwa tes merupakan prosedur yang sistematis untuk membandingkan perilaku dua atau lebih orang. Yang kedua ada Anastasi tahun 1961 dalam bukunya Psychological Testing mengatakan bahwa tes psikologi pada dasarnya merupakan ukuran yang objektif dan telah distandardisir mengenai suatu perilaku. Dalam artian yang dimaksud Anastasi adalah tes psikologi merupakan suatu ukuran yang objektif yang telah distandardisirkan mengenai perilaku individu. Sedangkan menurut Frederick Brown tahun 1976 mengatakan bahwa tes adalah prosedur yang sistematis guna mengukur sampel perilaku seseorang. Frederick Brown dan Cronbest hampir sama maknanya, yaitu tes psikologi adalah prosedur yang sistematis untuk membandingkan dan mengukur perilaku seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibah, NIM 18101231200020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi tes psikologi. Fungsi tes psikologi ada 4, yaitu yang pertama ada fungsi prediksi, yang mana fungsi ini sebagai alat memprediksi. Tes psikologi yang bertujuan untuk memprediksi potensi yang dimiliki siswanya dalam pencapaian hasil belajar di masa yang akan datang. Kedua, ada fungsi diagnosis, yang mana fungsi ini sebagai mendiagnosis. Tes psikologi akan memberikan gambaran mengenai penyebab, karakteristik siswa, gejala maupun tanda-tanda yang akan mempengaruhi pada suatu gangguan, masalah, atau penyakit yang akan mempengaruhi proses hasil belajar siswa. Yang ketiga ada fungsi mentoring, sebagai alat mentoring yang akan memberikan atau membantu dalam melihat seberapa jauh perkembangan dan kemajuan siswa, mulai dari siswa diterima di sekolah, siswa mengikuti pembelajaran, siswa beraktivitas ataupun berkreasi di sekolahnya. Yang terakhir ada fungsi evaluasi, yang mana kita ketahui fungsi evaluasi ini yaitu sebagai hasil akhir dari pencapaian hasil belajar, yaitu sebagai alat evaluasi ini yang akan membantu untuk melihat hasil akhir belajar siswa, apakah hasil belajar siswa itu berhasil atau tidak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 18101232200010. Materi selanjutnya yaitu penggunaan tes psikologis dalam pendidikan. Bagi peserta didik dan juga pihak sekolah, hasil tes psikologis dapat membantu dalam memprediksi keberhasilan atau tingkat keberhasilan tertentu, yaitu memungkinkan seorang peserta didik memiliki harapan dalam bidang studi tertentu atau penjurusan dalam peminatan. Contohnya, sebagian anak mungkin dapat memahami pelajaran fisika dengan mudah, namun bagi sebagian anak lainnya menganggap fisika adalah pembelajaran yang rumit. Dengan memberikan tes psikologis kepada siswa, sehingga guru dapat memahami tingkat pemahaman siswa, juga dapat memudahkan guru dalam memberikan pelajaran dan memberikan bimbingan yang lebih intensif pada siswa yang membutuhkan perhatian lebih, sehingga siswa tersebut dapat mengikuti materi dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawar Sahrawali Ma'arif, NIM 181012321118. Di sini saya ingin menjelaskan tentang asas pengukuran psikologi. Pengukuran psikologi memberikan beberapa kegunaan, misalnya untuk meramalkan tingkah laku, melakukan diagnosis dan pengawasan, serta
serta penilaian. Pengukuran juga menyediakan data yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman diri, penilaian diri, dan penerimaan diri. Menurut Moon 1997 menyatakan bahwa hasil pengukuran akan bermanfaat dalam mengenal pasti staf sehingga pekerja dan staf dapat ditempatkan di jabatan yang sesuai, misalnya pekerjaan yang bekerja di bank sebagai detail atau pekerjaan di sektor awam. Perkenalkan, nama saya Novita Nur Amelia Safitri dengan NIM 181013120024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengukuran psikologis. Dalam arti luas, psikometri atau pengukuran psikologis merupakan cabang dalam psikologi yang mendalami seluk-beluk kuantifikasi dan analisis berbagai individual difference atau perbedaan antar individu. Aktivitas pokok dalam psikometri atau pengukuran psikologi meliputi konstruksi atau penyusunan aneka prosedur untuk mengukur berbagai konstruksi psikologi serta pengembangan aneka prosedur analisis data hasil pengukuran berbagai konstruksi psikologi tersebut. Secara sempit, psikometri sering diartikan sebagai pengembangan metodologi matematis untuk menganalisis data pengukuran aneka konstruksi psikologis. Secara lebih rinci, kegiatan ilmiah psikometri atau pengukuran psikologis lazim digolongkan ke dalam 3 wilayah besar, yaitu yang pertama adalah mental test theory atau pengembangan teori tes mental atau tes psikologis, umumnya untuk menganalisis aneka tes yang terdiri dari item-item dikotomis atau pemberian skor 1 untuk jawaban benar atau sesuai kunci jawaban dan skor 0 untuk jawaban salah atau tidak sesuai dengan kunci jawaban, yaitu classical test theory atau teori tes klasik dan item respon teori atau teori respon item. Yang kedua ada pengembangan analisis faktor dan berbagai metode terkait. Analisis faktor dipelopori oleh Charles, dan kini metodologi faktorial bisa digolongkan ke dalam 2 kategori, yaitu analisis faktor eksploratory sebagaimana dikemukakan oleh Herman, Tolson, dan lainnya, serta faktor analisis konfirmatori sebagai metode khusus structural equation modeling dan pengujian hipotesis. Yang ketiga ada pengembangan pengskalaan multidimensional scaling atau pengskalaan multidimensional adalah metode untuk menyelidiki jarak antar berbagai atribut konstruk atau atribut psikologis. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alfi Maulidiawati, NIM 18123220013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik dalam pengukuran psikologis. Kode etik dalam pengukuran psikologis yaitu yang pertama, sesuatu jenis tes hanya boleh diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Maksudnya di sini, apabila seseorang itu tidak memiliki profesi sebagai entah itu psikolog, konselor, atau guru BK, mereka tidak berwenang untuk membaca atau menafsirkan hasil dari tes psikologi tersebut. Yang mana tes psikologi tersebut hanya boleh dibaca oleh petugas yang memang mempunyai kewenangan. Kemudian yang kedua, testing diperlukan bila dibutuhkan data tentang sifat atau ciri kepribadian yang menuntut adanya perbandingan dengan sampel yang lebih luas. Misal, taraf intelijensi, minat, bakat khusus, dan kecenderungan dalam pribadi seseorang. Di sini penggunaan testing apabila diperlukan saja, misalnya seperti dalam melakukan penerimaan kerja kepada karyawan di suatu perusahaan atau pada awal-awal periode sekolah akan dilakukan tes psikologi. Jika untuk hal-hal yang tidak diperlukan, tes psikologi ini tidak seharusnya untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, data dari hasil testing itu diintegrasikan dengan informasi lain yang telah diperoleh dari klien sendiri atau dari sumber lain. Maksudnya di sini adalah data-data hasil dari testing, hasil dari
proses testing tersebut pasti memiliki hasil. Nah, hasil yang didapatkan tersebut kemudian digabungkan dengan informasi-informasi yang telah kita dapatkan dari klien itu ataupun dari sumber-sumber lain yang bersangkutan tentang diri klien untuk membuat hasil testing lebih dapat dipercaya atau lebih akurat. Untuk kode etik saya menjelaskan 3 itu dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pramila. Di sini saya akan melanjutkan tentang kode etik pengukuran psikologis. Yang selanjutnya itu adalah pemberian suatu jenis tes harus meliputi pedoman dan petunjuk yang berlaku bagi tes yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya, hasil testing hanya dapat diberitahu kepada pihak lain sejauh pihak yang diberitahu itu adalah ada hubungannya dengan usaha bantuan kepada klien dan tidak merugikan klien. Nah, jadi di sini hasil testing itu bisa kita beritahu kepada orang tuanya, tetapi harus dengan persetujuan si klien. Yang selanjutnya, data hasil testing diperlakukan setaraf seperti data dan informasi tentang klien. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifai, NIM 180123210022. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu prosedur pengukuran tes psikologis. Nah, prosedur pengukuran tes psikologis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu prosedur administrasi baku. Nah, diartikan di sini bahwa prosedur administrasi tes lazimnya dituangkan dalam manual atau buku instruksi tes. Nah, berupa aneka petunjuk bagi tesi dan aneka pedoman tentang kondisi pelaksanaan tes. Nah, administrasi di sini dimaksudkan adalah instruksi tes. Nah, bagaimana para respon memberikan jawaban kepada tes-tes yang diberikan, serta diberikan juga pengetahuan tentang bagaimana memahami tes yang diberikan serta waktu pengerjaannya. Nah, kondisi pelaksanaan ini mencakup antara lain adalah pedoman tentang pengaturan penerangan dan kebeningan ruang tes berlangsung. Nah, administrasi atau instruksi tes juga berpengaruh terhadap ruangan atau kondisi pada saat pelaksanaan tes. Yang kedua adalah prosedur perskoran baku. Nah, diartikan di sini bahwa manual atau buku instruksi tes juga memuat uraian yang rinci jelas tentang cara menskor dan melaporkan hasil tes. Nah, pembukuan pada saat melaporkan atau penskoran tes ini diperlukan untuk menjamin ketepatan perskoran dan pelaporan hasil tes. Nah, perskoran di sini bisa menggunakan alat mesin agar hasil yang ditemukan itu akurat. Nah, skor tes di sini berupa kasar dulu karena harus ditentukan skor berapa seseorang pada saat melakukan tes itu berhasil atau tidaknya. Nah, mungkin simpelnya seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.